Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Van den Burg sempat ancam Jens Raven tak dimainkan lagi gara-gara selebrasi nyeleneh pacu jalur usai cetak 6 gol. Ternyata ini alasan kocaknya. Van den Burg tegaskan Garuda Muda belum apa-apa meski bantai Brunei 8-0. Beber alasan performa babak kedua menurun drastis. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Sebuah momen lucu terjadi usai kemenangan telak Timnas U23 Indonesia atas Brunei Darussalam di laga perdana Grup A Piala AFF U23 2025. Pelatih Gerald Van den Burg mendadak melontarkan candaan yang bikin suasana konferensi pers pecah. Dengan nada serius tapi sambil tertawa, ia berkata kepada Jens Raven, "Kamu tidak akan saya mainkan lagi." Kalimat ini sontak disambut gelak tawa para jurnalis yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kenapa Van den Burg sampai bercanda begitu? Rupanya, striker muda berusia 19 tahun itu membuat selebrasi unik yang langsung viral di media sosial. Setelah mencetak gol kelimanya ke gawang Brunei, Raven melakukan selebrasi ala pacu jalur, tarian yang sedang hits di Indonesia. Dengan santai, ia berlari ke sisi kiri gawang, lalu menirukan gerakan khas tarian viral tersebut. Para penonton langsung bersorak, sebagian tertawa, sebagian lagi merekam dan membagikannya ke internet. Dalam hitungan menit, cuplikan selebrasi itu pun trending. Dalam sesi wawancara, Raven menjelaskan alasan di balik selebrasi tersebut. Ternyata, sebelum pertandingan dimulai, ia sudah membuat janji pribadi kepada seseorang untuk melakukan tarian viral itu jika berhasil mencetak gol. Tak disangka, ia bukan hanya mencetak 1 gol, melainkan 6 gol sekaligus dalam pertandingan itu, termasuk 1 melalui titik penalti di menit ke-40. "Saya sudah janji pada seseorang untuk melakukan selebrasi itu, jadi ya harus ditepati. Tapi itu hanya sekali, saya tidak akan mengulanginya lagi," kata Raven sambil tersenyum. Van den Burg yang duduk di sampingnya pun langsung menimpali dengan candaan, mengatakan tidak akan memainkan Raven lagi. Namun semua yang ada di ruangan tahu, itu hanya guyonan semata. Sang pelatih justru bangga dengan performa Raven yang luar biasa. Mencetak 6 gol dalam satu pertandingan bukan hal biasa, apalagi dilakukan di turnamen resmi internasional. Meski sempat terlihat kesakitan di babak kedua, Raven memastikan kondisinya baik-baik saja. Ia mengatakan tidak mengalami masalah serius, hanya sedikit kelelahan karena intensitas permainan yang tinggi. "Saya baik-baik saja, mungkin cuma sedikit kram. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ujarnya menenangkan para pendukung Garuda Muda. Selebrasi pacu jalur ini pun menambah warna tersendiri dalam laga pembuka Piala AFF U23 2025. Banyak yang memuji Raven bukan hanya karena tajam di depan gawang, tapi juga punya kepribadian yang ceria dan dekat dengan budaya Indonesia. Warganet bahkan ramai-ramai mengedit fotonya dengan berbagai meme lucu. Kemenangan telak ini menjadi modal penting bagi Timnas U23 Indonesia untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Van den Burg memuji timnya yang bermain efektif sejak awal laga dan tetap fokus meski sudah unggul jauh. Dengan hasil ini, Garuda Muda langsung memimpin klasemen Grup A. Raven sendiri baru saja memulai petualangan barunya bersama Bali United. Transfernya dari FC Dordrecht U21 ke klub Liga 1 itu membawa harapan besar bagi sepak bola Indonesia. Kini, dengan performa impresif bersama Timnas U23, ia semakin membuktikan bahwa kehadirannya akan menjadi aset berharga baik untuk klub maupun timnas. Jadi, meski Van den Burg bercanda tidak akan memainkannya lagi, rasanya justru sebaliknya. Setelah mencetak 6 gol sekaligus dan menghibur ribuan penonton dengan selebrasi ikonik, Jens Raven jelas masih akan jadi andalan Garuda Muda. Kini publik menunggu aksi apalagi yang akan ia tunjukkan di laga berikutnya. Akankah ada kejutan baru? Atau Raven akan kembali fokus mencetak gol tanpa selebrasi nyentrik? Yang jelas, satu hal pasti, namanya kini semakin melekat di hati para fans Indonesia. Van den Burg tegaskan Garuda Muda belum apa-apa meski bantai Brunei 8-0, Beber alasan performa babak kedua menurun drastis. Gerald Van den Burg langsung mengingatkan para pemainnya agar tidak cepat puas, meski baru saja mencatat kemenangan telak 8-0 atas Brunei Darussalam pada laga perdana Grup A Piala AFF U23 2025. Pelatih asal Belanda itu menegaskan,
Skor besar ini hanyalah langkah awal dari proses panjang membangun timnas U23 Indonesia yang baru ia tangani dalam 4 pekan terakhir. Menurut Vandenburg, kemenangan ini memang patut disyukuri, tetapi bukan berarti Garuda Muda sudah berada di level terbaiknya. Banyak hal yang masih bisa kita kembangkan. Kita perlu berpikir hari demi hari, laga demi laga, apa yang harus diperbaiki. Itu yang harus terus kita lakukan, ujar Vandenburg dalam konferensi pers usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia memang tampil garang di babak pertama. 7 gol langsung bersarang ke gawang Brunei hanya dalam 45 menit. 5 diantaranya dicetak Jens Raven yang tampil luar biasa tajam. Permainan cepat, pressing ketat, dan kombinasi serangan yang efektif membuat Brunei tak berkutik. Namun, setelah turun minum, performa gemilang itu seolah meredup. Garuda Muda hanya menambah 1 gol lagi di babak kedua, lagi-lagi lewat Raven, meski peluang demi peluang tetap tercipta. Nah, inilah yang jadi sorotan Vandenburg. Ia menilai anak asuhnya kehilangan fokus dan intensitas setelah unggul jauh di paruh pertama. Yang paling penting adalah kita berkembang dalam setiap laga. Kita tidak boleh merasa senang hanya karena babak pertama bagus. Ada banyak hal yang masih bisa ditingkatkan. Salah satunya final pass yang harus lebih tajam, tegasnya. Artinya, meski mencetak 8 gol, Vandenburg masih melihat banyak celah yang harus diperbaiki sebelum menghadapi lawan berikutnya. Ia tak ingin skuadnya terlena oleh hasil besar melawan tim lemah, karena laga-laga ke depan akan jauh lebih menantang. Terdekat, Indonesia akan meladeni Filipina pada Jumat malam, laga yang diprediksi akan lebih ketat. Sementara itu, pelatih timnas U23 Brunei, Aminuddin Jumat, mengakui timnya kalah kelas. Ia menilai laga melawan Indonesia justru jadi pelajaran berharga. Kami memanfaatkan pertandingan ini untuk belajar melawan tim besar. Indonesia mampu bergerak dengan baik, komunikasi antar pemainnya bagus, pengambilan keputusan mereka impresif. Para pemain kami bisa banyak belajar dari laga ini, ungkapnya. Dengan kemenangan ini, Indonesia langsung memuncaki klasemen grup A dengan 3 poin. Unggul selisih gol dari Filipina yang ada di posisi kedua usai menang 2-0 atas Malaysia. Malaysia kini tertahan di urutan ketiga, sementara Brunei harus puas menjadi juru kunci. Meski Garuda Muda kini berada di puncak klasemen, Vandenburg menekankan bahwa perjalanan di turnamen ini masih panjang. Ia ingin timnya tetap rendah hati, fokus, dan terus berkembang dari satu laga ke laga berikutnya. Baginya, kemenangan besar hanyalah bonus, sedangkan yang terpenting adalah konsistensi permainan dan kesiapan menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat. Kini publik menantikan bagaimana Vandenburg meramu strategi untuk laga kedua. Apakah Garuda Muda bisa tampil lebih stabil sepanjang 90 menit? Mampukah Jens Raven dan kawan-kawan mempertahankan ketajaman sekaligus memperbaiki aspek yang masih kurang? Yang jelas, pesan sang pelatih sudah jelas. Jangan pernah puas terlalu cepat, karena ujian sesungguhnya baru akan datang. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.